Oke. Yuk gas. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kita dari kelompok 4 organisasi komputer 2. Nah, sini kita akan mempresentasikan hasil dari pertemuan 1 sampai 14. Nah, ini kelompoknya ada di sebelah kanan. Oke, ada Akla, Nindya Mucharom, M Rizky, M Surya, M Faiz, M Iqmal, sama Rafli. Ya, M semua. Jadi, oke, sekarang pertemuan ke-1. Susah juga ini. Oke, pertemuan ke-1. Ini untuk bukti muka ya, bukti muka. Oke. Ini ada ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Cuma 8. 2 3 4 5 6 7 8. Ini satu lagi mana? Oh, ada yang belum itu ya? Minta di ACC lagi. Oh ya, tunggu. Tunggu Mucharom. Nah. Oke, udah lengkap ya. Ini 9-nya untuk sebagai istilahnya pembuktian ya. Oke. Jadi oke. Kita jadiin satu aja biar kecil. Sini. Udah kayak gini aja ya. Oke, kita mulai pertemuan 1. Oke, jadi organisasi komputer adalah biasanya dipanggil komputer atau komputer. Secara definisi diterjemahkan sebagai kumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima input, masukan, dan mengolah data proses, dan memberikan output atau keluaran. Untuk struktur dasar komputer, ada CPU untuk pengolahan data, memori utama untuk penyimpanan data, I atau O, input atau output untuk pemindahan data, sistem interkoneksi atau untuk kontrol. Fungsi komputer harus dapat menyimpan data antara dirinya dan perangkat yang melayani sumber data, tempat tujuan data. Kedua, perangkat input-output mengirimkan menerima data dari ke perangkat komputer yang terhubung. Perangkat yang terhubung disebut peripheral. Pada saat data dipindahkan ke jarak yang cukup jauh, proses tersebut dikenalkan sebagai komunikasi data. Fungsi pemindahan, yang terakhir fungsi pemindahan, penyimpanan, dan pengolahan data harus dikontrol dengan menggunakan instruksi. Oke, pertemuan kedua. Oke, struktur komputer ini seperti ini ya, teman-teman, Ibu. Di input, nanti masuk ke I/O port, setelah itu masuk database, diproses CPU, dan langsung kalau pengen disimpan langsung masuk ke memori, akhirnya balik lagi ke sini, dan akhirnya keluarlah ke output atau keluaran yang bisa kita lihat hasilnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan ini adalah fungsi dari struktur komputer. CPU merupakan otak dari sebuah komputer, memori tempat penyimpanan sementara pada sebuah komputer, contohnya RAM, ROM, dan ROM. Oke, 3 itu ada storage device, penyimpanan yang bersifat permanen.
seperti hard disk kayak SSD atau HDD yang begitu, dan disket dan lain sebagainya. Keempat, ada perangkat input atau output, jembatan penghubung antara komputer dengan piranti luar komputer. Input adalah proses pemasukan yang diberikan kepada komputer, sedangkan output yang adalah hasil yang dikeluarkan yang bisa kita nikmati atau kita akses. Oke, sekarang pertemuan 3. Siapa yang pertemuan 3? Ya, saya akan membacakan untuk pertemuan 3. Oke. Yang membahas tentang sejarah komputer. Untuk sejarah komputer yang pertama yaitu generasi pertama yang dimulai pada tahun 1946 sampai 1959. Di generasi pertama ada ENIAC yaitu elektronik numeral integrator and kalkulator. Yang kedua yaitu ada EDVAC yaitu elektronik discrete variable automatic komputer. Yang ketiga yaitu ada UNIVAC yang disebut Universal Automatic Computer. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama yaitu yang pertama memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Yang kedua yaitu interior design sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga yaitu program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat yaitu menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima yaitu membutuhkan daya listrik sangat besar. Yang keenam yaitu butuh mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh yaitu kapasitas penyimpanan yang kecil. Yang ke-8 yaitu kinerjanya lambat. Yang ke-9 yaitu memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core stroke sebagai memori utama. Yang ke-10 yaitu menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Untuk generasi keduanya dimulai pada tahun 1959 hingga 1964. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu yang pertama telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Yang kedua yaitu kapasitas memori utama menggunakan magnetic core stroke. Yang ketiga yaitu menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Keempat yaitu mampu memproses secara real time dan real sharing. Yang kelima yaitu ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Yang keenam yaitu kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh yaitu daya listrik lebih kecil. Yang kedelapan yaitu pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik. Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran. Kedengeran nggak? Kedengeran, lanjut. Ya, dipotong dong. Ya. Dipotong nggak? Lanjut aja, udah lanjut. Lanjut. Untuk ciri komputer generasi ketiga, kedengeran kan ya? Udah bener kedengeran nih? Kedengeran. Untuk ciri-ciri komputer generasi ketiga, taruh salah. Untuk generasi ketiganya yaitu pada tahun 1964 hingga 1970. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yang pertama yaitu listrik yang digunakan lebih hemat, yang kedua yaitu software lebih meningkat, yang ketiga yaitu harga makin terjangkau, yang keempat yaitu kapasitas memori lebih besar, yang kelima yaitu kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, yang keenam yaitu memiliki kecepatan 1000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama, yang ketujuh yaitu komputer dapat melakukan multiprocessing. Yang kedelapan yaitu komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang kesembilan yaitu menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Yang kesepuluh yaitu melakukan komunikasi
dengan komputer lain. Next slide. Kok slide-nya belum ganti? Ini udah. Ganti, baru ganti. Untuk generasi keempat yaitu pada tahun 1979 hingga 2000-an. Untuk ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu yang pertama telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Yang kedua yaitu kapasitas memori utama menggunakan magnetic core stock. Yang ketiga yaitu menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat yaitu mampu memproses secara real time dan real series. Yang kelima yaitu ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Yang keenam yaitu kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh yaitu daya listrik lebih kecil. Yang ke-8 yaitu pemakaian pemrograman ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Untuk generasi kelima yaitu sekarang, ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu yang pertama listrik yang digunakan lebih hemat, yang kedua yaitu software lebih meningkat, yang ketiga yaitu harga makin terjangkau, yang keempat yaitu memori lebih besar, yang kelima yaitu kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, yang keenam yaitu memiliki kecepatan 1000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama, yang ketujuh yaitu komputer dapat melakukan multiprocessing, yang delapan yaitu komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang kesembilan yaitu menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Yang kesepuluh yaitu mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Oke. Next untuk pertemuan. Untuk pertemuan keempat yaitu saya akan membahas perancangan kinerja komputer. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, era. Dari segi perkembangan pemrograman aplikasi sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi yang pertama yaitu pencitra, yang kedua yaitu pengenalan voice atau pembicaraan, yang ketiga yaitu video conference, yang keempat yaitu multimedia, yang kelima yaitu data. Yang menakjubkan lagi adalah dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer saat ini adalah mirip dengan komputer IaaS yang dibuat sekitar ini apaan sih kok nggak ini apaan ya? Dong. Ini. Yang menakjubkan lagi adalah dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer saat ini adalah mirip dengan komputer IaaS yang dibuat sekitar 50 tahun. Perkembangan dan kecanggihannya dapat kita rasakan sekarang ini. Peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut, tidak kenal henti dengan berbagai teknik yang telah dikembangkan. Di antaranya yang pertama yaitu branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Yang kedua yaitu data flow. Analis, prosesor akan menganalisis instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dan dalam eksekusi. Yang ketiga yaitu speculative execution. Dengan model prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Next slide. Next. Ya, untuk selanjutnya yaitu perkembangan mikroprosesor dilihat dari kapasitas
operasi dan kecepatannya sangatlah pesat. Perkembangan mikroprosesor ini sulit diimbangi oleh komponen lainnya, misal memori. Hal ini menimbulkan masalah kesenjangan dan sinkronnya operasi antar komponen. Organisasi dan arsitektur komputer yang handal sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan seperti ini. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya, antaranya yang pertama, meningkatkan jumlah byte yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya. Yang kedua yaitu mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keping DRAM. Yang ketiga yaitu meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan penggunaan hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Selanjutnya itu bidang lain yang menjadi fokus kajian peningkatan kinerja sistem komputer adalah penanganan perangkat-perangkat I atau O, masalah yang terjadi hampir sama dengan memori. Teknik penyelesaian yang digunakan umumnya adalah teknik buffering dan caching. Target yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antar komponen-komponen penyusun komputer sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Untuk slide berikutnya. Temuan 5, siapa? Enggak marah. Siapa nih? ACC dong. Ya. Mucarom. Iya, gelap itu kalingan. Itu kalingan gelap. Gelap apa? Oh, Oke, pertemuan 5 dibacakan oleh saya Muharram tentang komponen utama CPU. Komponen utama CPU terbagi menjadi 3. Yang pertama, arithmetic dan logical unit atau ALU. Yang kedua, control unit. Dan yang ketiga, main memory atau main storage. Arithmetic dan logical unit atau ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Kontrol unit (CU) adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Yang ketiga, main memory atau main storage adalah memori utama yang merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau bit. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Next. Peranan dari memori utama. Address bus pertama kali mengontak komputer yang disebut memori. Yang dimaksud dengan memori di sini adalah suatu kelompok chip yang mampu untuk menyimpan instruksi atau data. CPU sendiri dapat melakukan salah satu dari proses berikut terhadap memori tersebut, yaitu membacanya, read, atau menuliskan atau menyimpannya, write, ke memori tersebut. Memori ini diistilahkan juga sebagai memori utama. Tipe dari memori komputer ada 4. Yang pertama, random access memory atau RAM. Kedua, read-only memory atau ROM. Ketiga, CMOS memory. Dan yang keempat, virtual memory. Next. Oke.
pertemuan ke-6, fungsi siklus eksekusi. Berikut adalah cara CPU mengeksekusi program, 3 siklus fetch dan 3 eksekusi. 1. Program counter, PC, berisi 300 alamat instruksi pertama. Yang kedua, 4 format instruksi 16 byte. Mengindikasikan bahwa akumulasi atau AC akan dimuatkan. 12 bit sisanya menentukan alamat dalam memori, yaitu 940. PC dinamakan nilainya dan instruksi berikutnya akan diambil. Yang keempat, isi AC yang lama dan isi lokasi 941 ditambahkan dan hasilnya disimpan di dalam AC. Yang kelima, PC dinaikkannya. Yang keenam, isi AC akan disimpan pada AC 941 seperti pada gambar di samping tersebut contohnya. Oke, next. Fungsi interrupt. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul, memori, dan input atau output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input atau output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Oke. Oh, ini Selanjutnya pertemuan ke-8. Karena pertemuan 7 di RME tidak ada, maka akan di-skip ke pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 akan membahas tentang memori. Yang pertama adalah kendala memori. Memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU, sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Yang kedua, mengenal harga. Sangatlah relatif. Bagi produsen selalu mencari harga produksi paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya. Yang kedua akan membahas tentang elemen rancangan cache. Elemen rancangan cache ada 5, yaitu ukuran cache, mapping, algoritma penggantian, dan urutan blok. Selanjutnya satuan memori. Satuan memori itu ada bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, dan yottabyte. Next. Selanjutnya ada hierarki memori. Hierarki memori adalah peningkatan waktu akses memori, peningkatan kapasitas, peningkatan jarak dengan prosesor, penurunan harga memori tiap bitnya yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Semakin menurunnya hierarki, maka hal berikut akan terjadi. 1. Penurunan bit. 2. Peningkatan kapasitas. Yang ketiga, peningkatan waktu akses. Yang keempat, penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Selanjutnya, cache memori. Cache memori adalah memori yang berukuran kecil, yang sifatnya temporary atau sementara. Fungsi cache memori yaitu 1. Mempercepat akses data pada komputer. Yang kedua, memeringankan kerja prosesor. Yang ketiga, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Yang terakhir adalah mempercepat kinerja memori. Selanjutnya. Next. Pertemuan 9, Muhammad Reski. Ya, pertemuan 9. Di pertemuan ini kita ngebahas tentang magnetic disk. Magnetic disk sendiri itu di HSD pertama yang dibuat oleh industri komputer. Penyimpanan magnetik ini merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan,
motor drive berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Ada sebuah read warhead yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Piringan magnetik yang terbuat dari plastik dan sebuah piringan yang disebut dengan floppy disk atau micro disk dan mini disk yang terbuat dari metal dan banyak piringan disebut hard disk. Lampiran dasar biasanya berbahan aluminium alloy kaca. Bahan kaca memberikan manfaat antara lain meningkatkan reliabilitas disk, mengurangi error, kemampuan untuk mendukung kerapatan tinggi, kekakuan yang lebih baik untuk mengurangi dinamisasi disk, kemampuan menahan guncangan dan kerusakan. Beberapa memori yang tergolong pada magnetic disk ini sendiri adalah floppy disk, EDA disk, dan SCI disk. Karakteristik magnetic disk: banyaknya piringan satu single platter, dual platter. Karakter fisik magnetic disk ini banyaknya piringan satu single platter, dua multi platter. Karakteristik fisik disk magnetic disk pack adalah jenis alat penyimpanan pada magnetic disk yang terdiri dari beberapa tumpukan piringan aluminium. Dalam sebuah pack atau tumpukan umumnya terdiri dari 11 piringan. Setiap piringan diameternya 14 inci atau 8 inci pada mini disk dan menyerupai piringan hitam. Permukaannya dilapisi dengan metal oxide film yang mengandung magnetisasi seperti pada magnetic tape. Banyak track pada piringan menunjukkan karakteristik penyimpanan pada lapisan permukaan, kapasitas disk drive, dan mekanisme akses. Disk mempunyai 200 sampai 800 track per permukaan. Banyaknya track pada piringan adalah tetap. Pada disk pack yang terdiri dari 11 piringan mempunyai 20 permukaan untuk menyimpan data. Kedua sisi dari setiap piringan digunakan untuk menyimpan data, kecuali pada permukaan yang paling atas dan paling bawah tidak digunakan untuk menyimpan data. Karena pada bagian tersebut lebih mudah terkena kotoran atau debu pada permukaan yang di dalam. Juga ARM pada permukaan luar hanya dapat mengakses separuh. Lanjut. Pertemuan 10. Pertemuan 10 ini adalah optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan sinar laser bertenaga rendah. Optic disk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Dapat membaca lebih cepat. Jenis-jenis optical disk. Yang pertama, compact disk. Media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan sinar laser bertenaga rendah. Digital video disk atau DVD. Menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Yang ketiga, Blu-ray. Format disk yang berfungsi untuk menyimpan media digital termasuk video high definition berkapasitas tinggi. Yang keempat, fluorescent multiplayer disk atau VM disk. Dapat menampung data hingga 140 GB sekaligus dengan kecepatan GB per second. Lanjut. Poin 11. Siapa? Sore hari mana tadi ya? Iya, ada. Santai. Sistem masukan dan keluaran komputer disebut modul input. Bagaimana modul input output menjalankan tugasnya yaitu menjembatani CPU dan
CPU, dan memori dengan dunia luar merupakan hal terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input-output adalah mengetahui fungsi dan struktur kerja modul input-output. Untuk lebih jelasnya dapat lihat dari gambar bawah ini ya. Perangkat eksternal dihubungkan dengan komputer oleh suatu link modul input-output. Link digunakan untuk pertukaran kontrol, status, dan data antara modul input-output dengan perangkat eksternal. Next slide. Fungsi modul input-output. Modul input-output adalah sebuah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab juga terhadap pertukaran data antara perangkat luar. Perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun register-register dalam CPU. Dalam mewujudkan fungsi tersebut diperlukan antarmuka internal dengan komputer, CPU atau memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengkontrolan. Next. Dua fungsi utama modul input-output adalah satu, sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Dua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Fungsi dalam menjalankan tugas modul input-output dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Kontrol dan pewaktuan. 2. Komunikasi CPU. 3. Komunikasi dengan perangkat eksternal. 4. Pembufferan data. 5. Pendeteksi kesalahan. Struktur modul input-output. Terdapat macam-macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang disebut sebagai PPI, Programmable Peripheral Interface. Bagaimanapun kompleksitas suatu input-output, terdapat kemiripan struktur seperti terlihat pada gambar tersebut. Diagram blok struktur modul input-output antarmuka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, 2 saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagaimana yang terpenting adalah blok logika input-output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Faiz nih, yang Faiz. Faiz mana nih yang Faiz? Ya udahlah, gue udah yang baca. Oke, jadi yang Faiznya lagi bermasalah atau tidak bisa. Tadi pertama udah masuk sih, tapi lagi nggak lagi ya, apa nih, nggak tahu, diusir katanya, ya gitulah. Oke, jadi saya bakal gantiin pertemuan 12. A itu masukan dan keluaran terprogram. Satu data saling dipertukarkan antara CPU dan modul masukan atau keluaran atau input atau output. CPU melaksanakan program yang memberikan operasi I/O
kepada CPU secara langsung. Pertama, pemindahan data, pengiriman perintah baca ataupun tulis, dan terakhir pemantauan berperingkat. Untuk kelemahannya, CPU akan menunggu sehingga operasi I/O selesai dilakukan. Modul I/O akan membuang waktu. CPU lebih cepat memproses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan gangguan padanya. Dan seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sehingga semua operasi lengkap dilaksanakan. Klarifikasi perintah. Satu, perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan peringkat peripheral dan memberitahu tugas yang diperintah kepadanya. Dua, perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan peripheralnya. Ketiga, perintah read. Perintah pada modul I/O untuk mengambil satu paket data kemudian meletakkan dalam buffer internal. Empat, perintah write. Perintah ini berlawanan dari read. In-memory method atau I/O. Terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perintah peranti I/O. CPU membuat register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan arahan mesin yang sama untuk mengakses sama ada memori atau peranti I/O. Ini adalah karena saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Kelebihan memory method I/O adalah efisien dalam pemrograman, namun akan banyak ruang dalam memori alamat. Isolated dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini, bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan tulisan memori ditambah dengan saluran perintah output. Keuntungan isolated I/O adalah sedikitnya arahan I/O. Interrupt driven I/O, proses yang tidak membuang waktu antara proses yang terlibat. CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melaksanakan perintah-perintah lain. Kawalan perintah masih menjadi tanggung jawab CPU, sama ada pengambilan perintah dari memori ataupun melaksanakan isi perintah tersebut. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya. CPU melakukan multitasking bagi beberapa perintah sekaligus. Tidak ada waktu menunggu bagi CPU. Ini bermakna proses cepat. Cara kerja gangguan di sisi modul I/O. Modul I/O menerima perintah sebagai contoh read. Direct DMA atau Direct Memory Access adalah suatu hardware special chip yang dapat mengontrol aliran bit data antara memori RAM dan beberapa controller I/O devices tanpa memerlukan interferensi dari CPU secara terus-menerus. Mengakses dan mengontrol memori sistem tanpa interferensi CPU secara terus-menerus. Pengertian pita magnetik. Fungsi dari DMA adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksinya yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat peripheral. Kelebihannya adalah adapun beberapa kelebihan dari DMA adalah sebagai berikut: dapat menirukan sebagai fungsi prosesor. Nah, kekurangannya adalah jika ada kelebihan, kemungkinan juga ada juga kekurangan. Adapun beberapa kekurangan dari DMA adalah sebagai berikut. Perangkat eksternal dan peripheral. Peripheral adalah hardware tambahan yang disambungkan oleh ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat peripheral wireless. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing. Peripheral utama, main peripheral yang harus ada dalam aplikasi komputer, contoh peripheral utama yaitu monitor, keyboard, dan mouse. Peripheral pendukung, peralatan yang tidak mesti ada dalam mengoperasikan komputer tapi
diperlukan untuk kegiatan tertentu atau perintah standar modem bootcamp dan lain-lain. Apanya juga ya? Eksternal adalah perangkat yang dihubungkan dengan komputer oleh suatu link dengan modul I/O. Ada 3, human readable, machine readable, dan communication. Oke, pertemuan 13. Tentang integrasi. Struktur interkoneksi sendiri yaitu satu jalan atau saluran berbagai modul seperti CPU, memori, input-output. Struktur interkoneksi tergantung pada jenis data dan karakteristik pertukaran data. Pertama dari modul komputernya sendiri, yang terdiri dari memori, CPU, sama modul I/O-nya. Memori sendiri pada umumnya terdiri atas word, memori dengan panjang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, seperti 0, 1, 2, sampai N-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read and write. Lalu CPU. CPU sendiri berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. Lalu ada model input-output, yaitu pertukaran data dari dan komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output sendiri dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Nah, gambarnya contohnya seperti ini. Yang pojok kanan atas itu interkoneksi, yang tengah itu yang atas itu interkoneksi memori, yang tengah interkoneksi CPU, yang terakhir itu yang paling kanan itu interkoneksi input-output modul. Lalu struktur interkoneksi sendiri dari sensor, yaitu membaca dalam instruksi dan data, menulis data, pengolahan, dan menggunakan sinyal, mengendalikan keseluruhan sistem operasi, juga menerima sinyal interrupt. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut, yang terdiri dari memori ke CPU, yang melakukan pembacaan data maupun itu dari memori. Lalu yang melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Lalu input-output ke CPU yang membaca data dari peripheral melalui modul I/O. Lalu CPU ke I/O, yaitu mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O sendiri. Dan yang terakhir, I/O ke memori atau dari memori ke I/O, yaitu digunakan pada sistem. Nah, yang kedua itu interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan karakteristiknya sendiri, yaitu dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan pengaturan agar tidak terjadi tabrakan atau kerusakan data yang ditransmisi. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contohnya, bus data terdiri atas 8 saluran, dapat tertransfer data umum dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Contohnya ada di gambar bagian bawah tuh, sampingnya tulisan ada CPU, memori, terus I/O ke I/O. Di situ ada current line, address line, sama data line. Nah, itu terdiri dari busnya.
Saluran data. Saluran data sendiri yaitu lintasan bagi perpindahan data antara modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya, jumlah seluruh terkait dari panjang Word misalnya 8, 16, 32. Ya, nominal-nominal memori lah yang termasuknya. Saluran. Tujuannya agar mentransfer Word dalam sekali waktu. Jumlah salurannya sendiri dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misalnya lebar bus 16 bit. Saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasikan sumber data dan tujuan data pada bus data. Untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU dan digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme yang dikontrol. Kontrol terdiri atas sel pewaktuan yang menandakan validitas data dan alamat, lalu sinyal perintah, yaitu berfungsi membentuk suatu operasi. Selanjutnya, saya Raffi Ananda membacakan pertemuan 14. Yang pertama itu ada bus. Hierarchy bus, multi-bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja. Yang salah satu faktor itu yang pertama semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Yang kedua, antrian penggunaan bus semakin panjang. Yang ketiga, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Arsitektur bus jamak. Proses atau cache memori dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Pada arsitektur berkinerja tinggi, modul-modul input-output diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, memerlukan transfer data berkecepatan tinggi. Yang kedua, memerlukan transfer data berkecepatan rendah. Modul dengan data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Nah, di gambaran samping adalah arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Keuntungan dari hierarchy bus jamak kinerja tinggi yang pertama, bus berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Yang kedua, perubahan pada prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja bus. Next. Selanjutnya ada elemen rancangan bisnis. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama itu ada jenis bus. Jenis bus dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada dedicated, merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Yang kedua ada time multiplexed, merupakan metode penggunaan yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Yang kedua ada metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas. Yang pertama tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Yang kedua terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Yang ketiga ada timing. Timing berkaitan dengan terjadinya event yang diatur pada bus sistem dan dapat dibedakan atas, yaitu ada dua. Sinkronus atau terjadinya event pada bus yang ditentukan oleh clock atau pewaktu. Yang kedua ada asinkronus, terjadi sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang keempat ada lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. 5. Jenis transfer data. Transfer data yang digunakan bus di antara lainnya ada 5 macam. Ada pertama operasi read, operasi write, operasi read modif write, yang operasi read after write,
Selanjutnya operasi blok. Next. Yang pertama ada kelemahan dari bus system. Apabila banyak terdapat perangkat input-output atau sistem memori yang dihubungkan ke bus data, maka akan dapat menurunkan kinerja sistem keseluruhan. Hal ini dikarenakan yang pertama timbul delay, yang kedua timbul permasalahan bottleneck. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuat beberapa arsitektur bus dasar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Ada dua jenis teknologi bus system, tradisional bus ISA bus, yang kedua high speed bus, yaitu PCI bus. Traditional bus atau ISA bus sifat-sifatnya itu yang pertama peripheral high speed atau network atau SCI atau video atau grafik. Dengan peripheral low speed dikoneksikan pada expansion bus yang sama sehingga kinerja bus tidak optimal. Yang kedua, beban bus sistem sangat berat sehingga kinerja sangat lambat. Yang ketiga, tradisional bus ini merupakan sistem bus tunggal atau single bus system yang populer diterapkan pada jenis IBM VC 8088 pada era tahun 90-an. Next. Yang kedua ada high speed bus. Sifat-sifat itu high speed bus itu yaitu bus berkecepatan tinggi untuk koneksi peripheral berkecepatan tinggi yaitu video, grafik, network, dan SCSI. Expansion yang kedua ada expansion bus yaitu bus berkecepatan rendah untuk koneksi peripheral berkecepatan rendah seperti modem, fax, and serial. Yang ketiga beban sistem bus menjadi lebih ringan. Yang keempat high speed bus merupakan bus ganda atau multi bus. Yang kelima adalah contoh PCI bus atau tugas. Oke, sekian untuk presentasi kami hari ini, sudah hampir 1 jam ya, lumayan. Oke, jadi yang bertahan tinggal 4, 5, 6, 7. Yang 3-nya mungkin kehabisan kuota atau diusir dari kafe ya. Oke, jadi itu aja untuk presentasi dari kami, kelompok 4, organisasi komputer 2. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.